Kembali lagi di TIVO, TI Voice. Halo semuanya, kembali lagi di podcast TI atau TIVO, TI Voice. Dan pada kali ini dengan konsep yang baru, tema yang baru, dan juga kru-kru yang baru nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu. Apa itu sesuatu? Yaitu tentang dunia perkodingan. Yaitu masuk TI harus bisa ngoding nggak sih? Nah, maka dari itu kita mendatangkan narasumber yang sangat wow sekali. Yaitu Mas Nanda. Berikan tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Iya, Mas Nanda gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau kamu gimana? Aku sehat, cuma belum makan aja. Oh sama. Oh iya, oke. Kita sebelum masuk lebih lanjut ya, kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa enak manggil-manggilnya, Mas, gitu. Iya. Oke. Perkenalkan teman-teman, namaku Muhammad Risalah Naufal, biasa dipanggil Risalah, dan aku dari Sistem Informasi kelas B angkatan 2021. Dan Mas Nanda ini? Ya, saya Ananda Irfandri Kurniawan. Teman-teman bisa manggil saya Ananda. Saya dari kelas 2020A dan dari angkatan 2020. Oke, dari Prodi PTI ya, Mas? Prodi ya? PTI, benar sekali. Oke, kita flashback dulu di pertemuan yang kemarin, yaitu kita membahas tentang pengenalan fasilitas kampus, terutama di gedung A10 ini, teman-teman. Nah, di gedung A10 ini ternyata nggak cuma ada laboratorium, tapi juga ada auditorium dan juga banyak lagi. Kalau kalian kepo, silakan langsung cek di video sebelumnya, yaitu episode 3 di TIVO. Oke, karena itu kita kali ini bahas nih, Mas, tentang coding-coding. Pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu, Mas. Kenapa kok bisa milih PTI? Kalau aku dulu ya, aku kan milih SI nih. SI karena jujur, karena tuntutan dari orang tua. Karena juga prospek kerjanya banyak katanya orang tua. Jadi saya milih SI, seperti itu. Kalau Mas sendiri kenapa kok bisa milih PTI? Ya, ini kembali lagi ke prospek kerja ya. Ya, di PTI itu karena mungkin saya melihat juga bahwasanya ini era industri 5.0. Di mana era industri 5.0 itu berisikan tentang Science and Technology Basic Plan. Nah, dalam teknologi ini kan kita kembali lagi ke jurusan Teknik Informatika. Nah, di antara 3 prodi, mungkin saya tertariknya ke Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dikarenakan nggak hanya belajar mengenai teknologi informatika saja, akan tapi saya belajar mengenai apa itu pendidikan dan cara mendidik dengan tepat dan benar, kayak gitu. Jadi apa ya? Ada pendidikannya juga yang dipelajari di situ, juga sekali. ada coding-coding juga. Ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi nih, Mas. Menurut Mas sebagai mahasiswa PTI, apa sih coding itu? Nah, ini kan mengenai apa itu pemrograman sebenarnya. Nah, ini menurut pemahaman saya, pemrograman itu merupakan adanya sebuah proses di mana proses itu menulis kode, kemudian menguji, kemudian ada yang namanya memperbaiki, serta adanya memelihara kode dalam membuat suatu program. Nah, di sini kan ada yang namanya coding. Ya. Nah, coding ini itu merupakan sebuah proses pengolahan data dalam membuat suatu pemrograman berdasarkan bahasa pemrograman. Dan terkadang bahasa pemrograman itu bisa disebut dengan bahasa komputer, seperti itu. Bahasa ya? Iya, benar sekali. Berarti kita ngomong-ngomong tentang bahasa pemrograman nih. Mas kan sudah semester 5 ya? Mau semester 5. Semester 5. Itu sudah mempelajari bahasa pemrograman apa aja dan juga fungsinya apa sih? Kalau bahasa ini kan lebih dari satu, fungsinya masing-masing ini apa sih sebenarnya? Nah, ini salah satu hal yang menarik ya. Karena kan dalam setiap semester itu kita mempelajari bahasa yang berbeda-beda. Di semester 1 saya dulu itu belajar bahasa C atau C++. Di mana bahasa C atau C++ itu bahasa yang paling mendasar. Karena dalam C atau C++ itu mempelajari mengenai dasar-dasar pemrograman. Kemudian ketika naik di semester 2, saya mempelajari mengenai bahasa Java. Di mana bahasa Java itu lebih kompleks dalam penggunaan bahasa pemrograman. Kemudian lanjut lagi ke semester 3, saya mempelajari yang namanya bahasa Kotlin dan bahasa Python. Nah, di sini bahasa Kotlin dan bahasa Python itu juga sangat-sangat istilahnya tantangan buat saya. Karena apa ya, kalau misal dari bahasa Kotlin itu kan biasanya nyambung ke implementasinya di mobile Kotlin. Nah, kalau semisal di Python itu lebih ke spesifikasi ke AI seperti itu. AI. Nah, Oke. Jadi seperti itu ya, dari
bahasa pemrograman yang dipakai dari semester 1 sampai semester 4 tadi itu ya? Iya. Oke, kali ini aku mau tanya nih Mas. Tadi kan kita udah bahas tentang bahasa pemrogramannya, ternyata banyak sekali yang dipakai tadi itu. Nah, kira-kira tugasnya itu apakah cuma ngoding atau ada tugas-tugas lain? Itu gimana Mas, di PTI ya terutama? Apakah tugasnya cuma ngoding atau ada tugas lain Mas? Oke, mengenai tugas ya. Sebenarnya kalau kita jadi mahasiswa, tugas itu istilahnya di sini sangat nggak terjerumus atas satu hal saja. Misal coding itu enggak, karena kalau saya sendiri di pendidikan teknologi informasi itu malah lebih banyak dalam pembuatan makalahnya malah. Oh, makalah. Nah, jadi adanya sebuah laporan dan di sana nggak hanya laporan mengenai pengodingan saja, akan tetapi saya juga diajarkan mengenai tugas, yaitu bagaimana cara pembelajaran dalam proses mendidik anak-anak gitu. Jadi bukan anak-anak di sini, artinya itu ke siswa-siswi SMK, karena kan selinier dengan prodi saya yaitu pendidikan teknologi informasi. Seperti itu. Tuh teman-teman, jadi nggak cuma ngoding, ada makalah-makalah juga tadi ya? Nah sama kayak saya kan di sistem informasi itu nggak cuma ngoding juga, tapi juga ada sedikit-sedikit manajemen kewirausahaan itu ada, dipelajari juga. Jadi di TI ini nggak cuma ngoding ya Mas ya tentunya? Benar sekali. Oke. Nggak cuma ngoding. Nah, kita tadi tanya nih, tugas-tugasnya kan bukan cuma ngoding. Memang keahliannya itu apa aja sih yang harus dimiliki terutama sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika ini? Keahlian selain ngoding, keahlian apa yang harus dimiliki? Ya, ini pertanyaan yang tepat sekali sih. Karena mengingat juga coding itu butuh namanya proses pemahaman mengenai logika. Karena dalam dunia pemrograman itu ada yang namanya sistematis dari algoritma. Jadi istilahnya dalam coding ini, coding dapat berjalan jika sistematisnya berjalan dengan benar. Tapi kalau semisal dalam sistematisnya ada yang salah, otomatis program itu akan error. Jadi teman-teman kalau semisal mau mendalami dunia coding, artinya teman-teman harus mempelajari mengenai cara berpikir kritis dan sistematis. Seperti itu. Jadi harus berpikir kritis ya. Memang harus terbiasa terlebih dahulu. Nah, iya. Saya itu waktu semester 1 itu benar-benar kaget gitu loh dengan perkodingan. Tapi karena lingkungan di JTIF ini sangat mendukung saya untuk belajar, terutama teman-temannya yang saling suportif itu, jadi saya menikmati sekali untuk dalam perkodingan ini. Terutama di semester-semester muda itu lingkungannya sangat recommended lah untuk dibuat belajar bersama, seperti itu sih. Nah, ini kita tanya-tanya nih Mas, seputar coding lagi. Sumber belajarnya dari mana emang kalau ngoding itu? Ya, oke, mungkin terkadang kan kita kan ada teman-teman juga. Nah, teman-teman juga biasanya ada yang kesulitan nih dalam ngoding. Kadang kan juga teman-teman bakalan stuck juga kan. Nah, langkah awal mungkin kalau saya dulu, saya lihat dari channel YouTube. Channel YouTube. Di channel YouTube itu ada, yaitu contohnya web pemrograman Unpas. Di mana di web itu menjelaskan mengenai pemrograman mulai HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Nah, kalau semisal saya ingin belajar bahasa C, mungkin saya lebih ke kelas terbuka. Dan kalau semisal saya akan belajar mengenai bahasa Java ya, itu ke sekolah terbuka. Sekolah terbuka. Ya. Jadi itu ada di channel rata-rata YouTube. Di internet gitu ya? Ya, benar sekali. Dan kalau semisal saya mentok ya dari YouTube nggak ada, kemudian teman nggak ada, saya juga biasanya cari browsing di internet. Nah, dari internet ini juga saya lihat lagi gitu loh, apa yang sekiranya teoritis dari pengodingan ini. Contohnya di web W3 School itu kan ada mengenai cara-cara HTML, CSS maupun bagaimana menginputkan sebuah bootstrap di sana. Oke, jadi lebih banyak itu dari internet ya, bahkan referensinya itu ya. Oke, jadi teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik informatika dan belum bisa ngoding, jangan takut karena belajarnya itu luas, nggak cuma dari dosen aja, tapi dari banyak sekali hal, bisa dari internet dan juga lain-lainnya. Karena ya itu tadi, internet sangat terbuka buat kita semua ya Mas ya. Apalagi yang buat belum sama sekali belum paham tentang coding, nggak apa-apa, silakan aja. Karena itu internet terbuka dan kalian bisa belajar mulai dari nol, sama seperti saya juga. Oke, mungkin itu saja sih untuk episode hari ini. Kita tanya-tanya tadi kan, masuk TI harus bisa ngoding atau enggak dan sebagainya. Dan aku mau kasih spoiler dikit-dikit ke teman-teman nih. Kalau episode selanjutnya, yaitu adalah episode All About JTIF. Yang dimana episode itu adalah episode yang spesial karena narasumbernya bukan dari mahasiswa, tapi dari seseorang yang spesial. Kalian coba tebak di kolom komentar. Kalau kalian lihat di YouTube ya, silakan kalian komentar siapa sih narasumber selanjutnya. Oke, mungkin aku akan tarik kesimpulan nih Mas dari apa yang kita bicarain tadi. Jadi di TI ini nggak cuma coding ya.
kita itu nggak cuma belajar coding, dan coding, tapi banyak materi lain yang harus dipelajari di TI ini. Karena juga TI ini kan sangat luas dunianya. Apalagi lapangan kerjanya sangat terbuka lebar di masa depan. Jadi coding bukan satu-satunya yang dipelajari di TI, tapi wajib dipelajari juga di TI. Seperti itu mungkin yang bisa saya tarik di perbincangan kita hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Mas Nanda ya. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia dari Spotify maupun YouTube. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan telah setia menunggu Tifu untuk update di hari-hari berikutnya. Jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe di YouTube. Dan juga jangan lupa berikan like dan juga komentar kalian. Kalau kalian nonton di Spotify, jangan lupa follow Spotify-nya, yaitu Himti Unesa, sama seperti channel YouTube-nya. Mungkin itu saja dari saya Rizala. Saya Ananda. Kami pamit undur diri. Dadah! Dadah!